Yang terhormat pengawas SMP Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang sekaligus mentor kelompok 4 orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K Angkatan 6 Bapak Asep Mintarto MPD. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Bawen Bapak Dr. Andes Heri Muryanto MPD, serta Bapak Ibu peserta seminar RHK kelompok 4 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul dalam seminar RHK orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K Angkatan 6 kelompok 4 tahun 2025. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Hidayatul Ihsan SPD dari SMP Negeri 1 Bawen untuk menyampaikan laporan rencana hasil kerja orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi P3K. Kepada Bapak Muhammad Hidayatul Ihsan SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Mintarto MPD selaku mentor kelompok 4. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Heri Muryanto MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Bawen. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Bandungan yang telah hadir, dan teman-teman peserta RHK seminar RHK tahun 2025 yang saya banggakan. Izinkan saya di sini menyampaikan RHK untuk periode 2025 sampai 2028. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Hidayatul Ihsan. Di sini saya menjabat sebagai guru bahasa Indonesia. Kemudian dituntut di instansi SMP Negeri 1 Bawen. Lanjut. Kemudian untuk RHK, ini RHK rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi, yaitu terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Dengan indikatornya adalah meningkatkan kualitas praktik pembelajaran guru. Kemudian untuk rencana hasil kerjanya adalah meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, kemudian dari RHK itu ada 4 indikator yang perlu saya paparkan, yaitu yang pertama adalah tersusunnya dokumentasi modul ajar yang menampilkan praktik manajemen kelas yang fokusnya adalah penerapan disiplin positif. Kemudian yang kedua, indikator kedua adalah tersusunnya file pembelajaran selama praktik pembelajaran di kelas dan fokusnya adalah penerapan disiplin positif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian indikator ketiga adalah tersusunnya dokumen program perencanaan tugas tambahan sebagai wali kelas pada penerapan disiplin positif. Dan terakhir adalah tersusunnya dokumentasi atau dokumen hasil penilaian pembelajaran yang menampilkan praktik manajemen kelas yang fokusnya adalah penerapan disiplin positif. Lanjut. Oke. Kemudian untuk indikator yang pertama, yaitu tersusunnya dokumen modul ajar, di mana pada penyusunan modul ajar ini memfokuskan pada penerapan disiplin positif kepada peserta
didik dengan aspek kuantitas. Kemudian targetnya adalah satu dokumen, dan kemudian untuk luarannya pada indikator ini adalah modul ajar bahasa Indonesia dengan fokus penerapan disiplin positif. Lanjut. Kemudian untuk kegiatan dan tahapan, yang pertama adalah untuk merancang dokumen modul ajar. Yang pertama adalah tahapan menganalisis TP, tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun rancangan pembelajaran, dan terakhir adalah merancang modul ajar dengan fokus penerapan disiplin positif. Kemudian penerapan nilai-nilai bahasa atau core value-nya adalah pertama ada kompeten, kolaborasi, adaptif, akuntabel, dan loyal. Selanjutnya adalah indikator kedua setelah perencanaan modul ajar, yaitu pelaksanaan pembelajaran di kelas. Nah, indikatornya adalah tersusunnya file pembelajaran yang menampilkan praktik manajemen kelas yang fokusnya adalah penerapan disiplin positif di dalam pembelajaran. Kemudian aspeknya adalah kuantitas, targetnya adalah satu file berupa file foto maupun video pembelajaran yang menerapkan pada disiplin positif. Selanjutnya, kemudian untuk kegiatan dan tahapan proses pembelajaran itu seperti pada umumnya, yaitu ada 3 tahap. Ada tahap pembuka, tahap inti, dan tahap penutup. Pada tahap pembuka ini saya menekankan pada disiplin positifnya saja. Yang pertama adalah pada tahap pembuka ini kita bisa melaksanakan disiplin positif seperti misalnya adalah salam kepada siswa, kemudian ada sapa, kemudian berdoa. Itu penerapan disiplin positif dalam kegiatan pembuka pembelajaran. Kemudian pada tahapan isi ini kita bisa menerapkan bekerja sama. Ketika dalam sebuah kelas kita membentuk sebuah kelompok, peserta didik membentuk sebuah kelompok, ini akan menerapkan disiplin positif bekerja sama. Kemudian pada saat sesi tanya jawab pada peserta didik, ini juga akan menumbuhkan sikap disiplin positif terhadap peserta didik. Kemudian setelah itu ada tahap penutup. Di dalam tahap penutup itu juga kita bisa menerapkan penerapan disiplin positif kepada peserta didik. Contohnya adalah menyimpulkan, atau kita bisa menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lalui bersama dengan peserta didik yang lain. Kemudian juga selain itu kita juga bisa memberikan penguatan materi kepada peserta didik, dan juga rencana tindak lanjut yang ini terjadi di tahap penutup pembelajaran. Nah, setelah itu penerapan nilai-nilai berhak atau core value pada tahap pembelajaran ini adalah yang pertama adalah kompeten. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada pelayanan. Ketiga adalah akuntabel. Terakhir adalah loyal. Kemudian untuk indikator ketiga ini adalah tersusunnya dokumen hasil penilaian pembelajaran yang menampilkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Aspeknya kuantitas, kemudian targetnya adalah satu dokumen. Dan luarannya itu bisa berupa macam-macam. Misalnya ada lembar observasi, jurnal kelas, observasi kehadiran, kemudian refleksi peserta didik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, oke, untuk tahap indikator ketiga ini, yang pertama adalah mengidentifikasi ragam disiplin positif. Ada berbagai macam ragam positif yang bisa diterapkan di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian yang kedua, menetapkan indikator keberhasilan perilaku disiplin positif. Yang ketiga, menyusun instrumen penilaian. Yang keempat, menggunakan instrumen penilaian disiplin positif pada proses pembelajaran.
Yang keempat, mengolah dan menganalisis hasil observasi, dan terakhir adalah menyusun dokumen hasil penilaian pembelajaran. Kemudian core value-nya pada tahap ini, pada indikator ini adalah yang pertama adalah akuntabel, kemudian kompeten, yang ketiga berorientasi pelayanan, dan yang terakhir adalah loyal. Nah, kemudian pada indikator terakhir, nah ini indikator terakhir adalah tersusunnya dokumen program perencanaan tugas tambahan sebagai wali kelas yang menerapkan disiplin positif. Kemudian aspek yang terdapat dalam RMK ini adalah kuantitas, kemudian targetnya satu dokumen, luarannya adalah dokumen tugas tambahan wali kelas seperti data siswa, kemudian jurnal wali kelas, absensi kelas, dan lain sebagainya. Next. Kemudian untuk tahap kegiatannya, yang pertama adalah mengidentifikasi perencanaan wali kelas. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga adalah menyusun program bersama, baik itu jadwal, piket, kas, struktur organisasi kelas, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah konsultasi kepada atasan langsung, Bapak Kepala Sekolah. Dan keempat adalah merevisi program yang sudah kita konsultasikan kepada Kepala Sekolah, kemudian kita revisi. Dan terakhir adalah pengesahan program oleh atasan. Nah, kemudian penerapan nilai-nilai berangkatnya, core value-nya pada indikator ini adalah kolaboratif, kemudian berorientasi pelayanan, ketiga adalah akuntabel, dan terakhir adalah loyal. Begitu pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Ihsan yang telah menyajikan materinya. Pertama-tama kami mohon kepada Kepala SMP Negeri 1 Bawen, Bapak Dr. Andes Heri Morianto, MPD, untuk memberikan tanggapan, saran, atau penguatan kepada pemateri. Kepada Bapak Heri, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Bapak Somintato selaku mentor kegiatan FOJ ini, dan juga Bapak Ibu guru semua, akan saya beri tanggapan. Yang pertama terkait guru yang baik dan hebat, seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita tidak hanya untuk mengembangkan 4 kompetensi tadi ya, dan juga karena sebagai ASN kita juga harus berprinsip pada tadi PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. Kemudian sebagai wali kelas, panjenengan tidak hanya mengajar tapi membimbing siswa secara keseluruhan. Satu itu. Yang kedua juga menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga yaitu bisa membina hubungan yang baik antara sekolah dengan siswa dan wali murid. Dan yang terakhir, ini juga penting, panjenengan bisa menjadi mediator ketika kelas itu ada masalah. Ini beberapa hal yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan menjadi pedoman panjenengan ketika berprofesi sebagai guru. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Heri yang telah memberikan tanggapan, saran, dan masukannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberi tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Latif, saya ingin bertanya, apa saja indikator keberhasilan penerapan disiplin positif Pak Ihsan? Terima kasih. Baik, langsung saya jawab ya. Untuk mengetahui penerapan atau indikator penerapan keberhasilan disiplin positif dalam kelas, itu bisa kita lihat dari yang pertama adalah kita bisa melihat iklim kelas. Di dalam kelas itu apakah di sana di dalam kelas kondisinya bisa terkondisi dengan baik, anak-anaknya nurut, tidak ramai, dan lain sebagainya. Itu termasuk salah satu indikator keberhasilan penerapan disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah
terkait tentang hubungan harmonis antara siswa dengan guru. Jika kita melihat siswa dengan gurunya berhubungan harmonis, saling menyapa dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan berhasil untuk menerapkan pembelajaran disiplin positif. Begitu, Mas Latif. Apakah masih ada yang mengajukan pertanyaan? Oke, kalau tidak, terima kasih kepada. Oh, masih ada? Monggo. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih di sini akan bertanya, menurut Pak Ihsan, apa saja indikator keberhasilan dalam penerapan disiplin positif? Boleh disebutkan instrumen-instrumen penilaian apa dalam penerapan disiplin positif yang Anda ketahui atau sudah Anda buat seperti itu, Bapak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Instrumen penilaian dalam penerapan disiplin positif ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan lembar observasi, lembar pengamatan terhadap peserta didik. Kemudian yang kedua adalah jurnal wali kelas, yang biasanya kita memberikan catatan-catatan kepada siswa-siswa tertentu, baik itu siswa yang memang bermasalah atau tidak bermasalah. Kemudian juga kita bisa merencanakan dengan membuat refleksi peserta didik. Begitu. Terima kasih kepada Ibu Ratih yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya kami mohon kepada mentor orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi etika keangkatan 6 kelompok 4 Bapak Asep Mintarto MPD untuk memberikan tanggapan, masukan dan saran. Kepada Pak Asep kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Mulyanto selaku Kepala SMP Negeri 1 Bawen, yang saya hormati juga Mas Iksan selaku pemateri dan rekan-rekan peserta seminar. Terima kasih atas pemaparannya dari yang tadi disampaikan oleh Mas Iksan. Cuma sedikit saya ada koreksi terkait dengan kegiatan yang keempat, yang indikatornya tersusunnya dokumen program perencanaan. Kan tersusunnya dokumen program perencanaan. Nah, saya koreksi di langkah ya. Di langkah itu yang pertama mengidentifikasi perencanaan wali kelas. Yang tepat bukan mengidentifikasi perencanaan, mengidentifikasi tugas-tugas wali kelas ya. Kemudian pada langkah yang ketiga menyusun program bersama, bukan bersama, menyusun program perencanaan tugas wali kelas. Dan ini semua butuh sangat dibutuhkan kompetensi dari seorang wali kelas. Maka masukannya penerapan nilai berakhlaknya ditambah dengan kompeten. Itu saja masukan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asep Mintarto MPD yang telah memberikan masukan. Demikian seminar EHK Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika Instansi bagi Etika Keangkatan 6 Kelompok 4 tahun 2025 oleh Bapak Muhammad Hidayatul Ihsan SPD. Mohon maaf bila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum